Jokowi untuk menanggung beban yang luar biasa berat itu, Pak? Ya, saya menangkap itu, merasakan itu ya, ada sebuah harapan yang besar, ekspektasi yang besar, kerja ekstra keras. Jawabannya itu, nggak ada yang lain. Ada target tertentu, Pak, yang sudah Bapak patok untuk saya selalu memang, saya selalu Jakarta? bekerja dengan target ya, dengan target. Kan detail saya biasanya kerja seperti itu. Tetapi repotnya. Ini kan APBD ini sudah berjalan, sudah digedok, sudah berjalan. Dan saya harus mengikuti alur APBD itu yang terus terang juga menjadi beban saya, sehingga nggak tahu nanti gaya saya bisa nggak mengikuti APBD yang ada. Gaya Bapak seperti apa APBD. nih? Setiap pemimpin ada gaya-gayanya, mungkin saya pakai gaya rock, mungkin yang lain ada gaya keroncong, ada yang gaya pop, kan beda-beda. Itu apa kurang lebih gebrakan yang nanti akan Pak Jokowi lakukan? Iya, saya pengen dalam 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama ingin membangun sistem di birokrasi ini bisa juga segera dilakukan. Sistem seperti apa yang Bapak bayangkan? Ya, sistem pelayanan yang cepat, sistem pelayanan yang cepat. Perizinan juga sama, yang saya dengar lama sekali, bisa cepatnya dilakukan, bisa seminggu harus selesai, ya, SUP-TDP sehari harus selesai misalnya. Kalau yang kita di sini IMB 6 hari harus selesai. Ya, kalau seperti itu ruang-ruang untuk pungutan-pungutan menjadi tidak ada. Tapi sekali lagi ini alur anggaran di APBD itu sudah berjalan, sudah digedok. Paling tidak harus menyelesaikan dulu begitu ya, Pak? Saya harus melihat dulu. Kalau memang itu bisa untuk melakukan gerakan itu akan saya lakukan. Kalau untuk Kota Jakarta birokrasinya berapa lama Bapak butuhkan? Ya 6 bulan 1 tahun lah, nanti akan mulai kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat. Saya akan lakukan yang namanya manajemen kontrol harian, manajemen kontrol mingguan, manajemen kontrol bulanan. Artinya setiap saat saya bisa datang ke sebuah kelurahan, jam dan waktunya nggak jelas, sehingga seluruh mesin birokrasi itu merasa on terus, harus on terus, karena setiap saat saya bisa datang. Dan kalau saya datang dan melihat sebuah pelayanan tidak baik, ada sanksinya? Ada risikonya. Resikonya apa tuh, Pak? Ya nantilah. Baik, kalau kita bicara mengenai APBD, tadi Bapak sudah sempat menyebutkan soal anggaran. Kita ketahui bahwa untuk pemerintahan DKI Jakarta ke depannya dengan pemerintahan atau dengan kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Basuki ini diharapkan adanya transparansi dalam anggaran. Ada begitu banyak pihak dalam pengelolaan APBD ini nanti yang akan terkait, yang juga harus Bapak hadapi. Ada DPRD di situ, ada kemudian juga DPR RI, ada juga pentolan partai, pentolan LSM. Belum bicara mengenai menteri di kabinet. Itu bagaimana nanti Bapak tergantung orientasi. Kalau orientasi untuk kemanfaatan masyarakat, orientasinya untuk kemanfaatan kota, saya kira nggak ada masalah ya. Pengalaman saya di sini 7 tahun, kalau beliau-beliau itu mereka itu melihat bahwa oh ini memang bermanfaat, oh ini mereka juga ngerti dan menyetujui. Untuk kemacetan ini apa kurang lebih dalam 100 hari pertama rencana Bapak untuk mengatasinya? Ada yang bisa dilakukan segera, Pak? Ini, jadi memang Jakartanya sebetulnya kan sudah punya blueprint, sudah punya pola transportasi makronya sudah ada. Ya itu yang ada di situ segera dieksekusi saja. Bicara masalah banjir, Pak, dalam waktu dekat ini musim penghujan akan segera datang di Kota Jakarta. Apa yang paling mungkin dilakukan, paling tidak selama 100 hari? Masih banyak yang harus diselesaikan, masih misalnya kayak banjir Kanal Timur ya, itu kan masih ada urut-urutan kelanjutannya lagi, damnya harus dibuat, kemudian yang di sebelah selatan barat, yang Cengkareng Drain sudah dimulai ya, segera harus cepat diselesaikan sehingga betul-betul nanti dalam waktu 3-4 tahun kalau itu selesai semuanya, betul-betul Jakarta bisa bebas dari banjir. Lain yang di kampung-kampung yang saya lihat di lapangan, ada penataan kali pemukiman di bantaran sungai, kali kecil-kecil, sungai kecil-kecil itu misalnya kedalamannya 3 meter, itu 2 meter sudah sedimen. Nah itu
keruk semuanya. Ini pekerjaan lapangan semuanya. Berdasarkan pengamatan Pak Jokowi juga turun ke lapangan selama ini. Iya. Pak. Kegemaran Bapak untuk turun ke lapangan ini, untuk menyusuri gang-gang di kota Jakarta ini kan banyak yang kemudian mengidentikan Bapak dengan sosok Ali Sadikin, Pak. Saya pengen selalu turun ke bawah. Pak Ali Sadikin ini menjadi melihat di patokan lapangan. tidak, Pak? Iya, semua yang baik selalu saya jadikan patokan, termasuk Pak Ali Sadikin. Misalnya dulu ada proyek MHT ya, Muhammad Husni Tamrin, itu sangat bagus sekali. Nah ini diversikan yang lain kan bisa, seperti yang saya sampaikan, penataan kota yang dimulai dari penataan kampung, pembangunan kota yang dimulai dari pembangunan kampung, dalam versi yang lain. Ya. Berapa itu kira-kira biayanya, Pak, patokannya? Macam-macam, tergantung situasi dan kondisi lapangan. Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40 miliar. Satu kampung kira-kira itu. Di awal, dalam 1 tahun pertama, ada berapa kurang lebih kampung percontohan yang nanti direncanakan? Kita pengen paling tidak 2 gitu. Setiap wilayah ada 2. Waktu kita ketemu dengan yang di Bukit Duri, mereka siap. Pak, kami siap ditata, siap digeser untuk direlokasi. Pak Jokowi ada yang mengatakan bahwa di atas kompleksitas masalah yang dihadapi oleh kota Jakarta saat ini, yang paling penting kuncinya itu adalah nyali, Pak. Pak Jokowi punya nyali, Pak? Ya, dilihat wajah saya punya nyali enggak? Buktinya apa lagi, Pak, selain wajah, Pak, kalau Bapak punya nyali, Pak? Ya kalau saya, pegangan saya selalu ya, kalau itu memang aturannya begitu, saya kan tetap prinsip bertahan, itu aturan, dan nggak boleh ditawar-tawar. Saya biasa seperti itu. Kalau bukan hal yang prinsip, ya bolehlah ditawar, nggak apa-apa. Tapi kalau yang prinsip, saya mengatakan tidak. Ya apapun resikonya. Bapak ingin dikenang sebagai apa, Pak? Legacy yang ingin Bapak tinggalkan untuk kota Jakarta. Kita bicara 5 tahun dari sekarang. Visi Bapak untuk Jakarta baru itu seperti apa, Pak? Iya, nanti akan kelihatan orientasinya, memang orientasi kepada masyarakat bawah. Orientasinya adalah orientasi pada penataan kampung yang kumuh. Orientasinya adalah orientasi penataan pasar tradisional. Orientasinya adalah orientasi penataan pedagang kaki lima. Orientasinya selalu ke wong cilik, orientasinya selalu ke orang-orang kecil, ke masyarakat bawah. Itu aja. Kalau Bapak gagal? Ya harus dibuktikan, belum sudah pesimis. Harus dibuktikan. Orang akan melihat kalau sudah kita buktikan. Oke, jadi Bapak optimis? Sangat optimis. Setidak-tidaknya 2 tahun ke depan ini adalah masa kerja yang sangat menentukan sebelum pemilu 2014. Iya, harus Bapak sadar harus itu? kerja keras. Oke, kita lihat kerja Bapak. ekstra keras. Ya, kalau nggak optimis kami menolak dilantik.